Dua bait lirik lagu Indonesia Raya dimuat majalah Sinpo November 1928. Sinpo menjadi media pertama yang memuat lirik lagu kebangsaan ini. W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, adalah salah satu wartawan surat kabar Melayu Tionghoa ini. Mereka-mereka ini mulai bersimpati kepada kalangan-kalangan pergerakan. Banyak dari kalangan pergerakan ini juga magang di surat kabar Melayu Tionghoa. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menjadi wartawan di harian Sinpo. Dan disitulah lalu kemudian pertama kali lirik lagu Indonesia Raya itu diterbitkan secara utuh dalam dua bait yang tidak banyak orang kenal. Dan itu adalah salah satu bentuk katakanlah apresiasi ataupun simpati yang ditunjukkan oleh kelompok masyarakat Melayu Tionghoa ini kepada kalangan pergerakan Indonesia. Sebagai surat kabar yang lahir setelah gejolak revolusi Tiongkok pada tahun 1911, sikap politik Sinpo banyak dipengaruhi oleh semangat nasionalisme Tiongkok. Meski demikian, surat kabar Melayu Tionghoa ini pun turut mendukung pergerakan Indonesia. Sinpo memelopori surat-surat kabar lain untuk menggunakan istilah Indonesia ketimbang sebutan lazim pada waktu itu, Hindia Belanda. Sekitar di tahun 20-an, Insinyur Soekarno sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia pernah datang di kantor redaksi Sinpo memuluskan hubungan antara kaum pergerakan dengan golongan Tionghoa. Ang Yan Guan menyambut hangat tawaran Bung Karno itu, sehingga dia gencar mempromosikan penggunaan nama Indonesia. Dikatakan ada satu gentleman agreement bahwa golongan pergerakan menyebut golongan Tionghoa sebagai Tionghoa, tidak memakai istilah Cina. Pers itu juga sebuah organ yang dinamis ya. Jadi mereka juga melihat bahwa idealisme awal dan dalam perjalanannya bukan suatu harga mati gitu. Dan kalau kita melihat untuk bagaimana mereka bergerak ke arah yang lebih baik dan mereka lebih menyadari bahwa hidup matinya adalah di Indonesia. Buat saya itu sebuah pilihan yang baik gitu, walaupun semula mereka punya pandangan orientasi nasionalisme Tiongkok. Keberagaman yang tertuang dalam Sinpo adalah cerminan kaum peranakan Tionghoa pada masa itu. Masyarakat peranakan Tionghoa itu terbagi, ada yang masyarakat berpendidikan sangat Belanda, orientasi Belanda. Ada masyarakat yang karena mereka merasa bahwa masyarakat Tionghoa, Arab, dan kelompok yang dimasukkan sebagai kelompok tengah, sebagai kelompok timur asing ini, didiskriminasi oleh Belanda, mereka orientasi kepada leluhur, kepada asal. Mereka belajar hal-hal yang berbau Tionghoa, belajar bahasa Mandarin, seperti itu. Ada kelompok ketiga, yaitu kelompok yang orientasinya sangat Nusantara. Memang ada kelompok-kelompok, misalnya media kelompok A itu orientasinya pada kelompok-kelompok pedagang yang sangat pro pemerintah kolonial, atau ada kelompok-kelompok yang memang vokal. Jadi mereka juga dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Dr. Cipto maupun Tirto Adi Suryo. Tapi surat kabar Melayu Tionghoa tak panjang umur. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, berbagai surat kabar, tak terkecuali surat kabar Melayu Tionghoa, dilarang terbit. Jepang hanya mengizinkan beberapa surat kabar saja untuk kepentingan propaganda mereka. Ketika Jepang masuk, itu Jepang ingin membalas dendam, karena sebelumnya hampir semua pers Melayu Tionghoa mengkritik atau anti Jepang ya. Dia menutup semua surat kabar itu, kecuali Hongpo. Hongpo masih diizinkan terbit, namun hanya beberapa bulan saja, untuk kemudian di-merger dengan percetakan bekas si pencetak Sinpo. Di sana mereka menerbitkan koran baru namanya Kung Yung Pao. Ada milestone-nya, misal waktu Jepang masuk kan terjadi pemberangusan, kelompok-kelompok yang dianggap pro Kuomintang, dan termasuk organ medianya di Bredel, juga demikian juga pada zaman perang kemerdekaan, terus zaman-zaman terjadi gerakan nasionalisasi, terus kemudian pada zaman Soeharto. Jadi kalau dibilang mati, buat saya tidak, mungkin lembaganya, merek
korannya atau penerbitannya mungkin tidak ada, tapi pelaku-pelakunya mereka mendirikan organisasi yang lain, masih dengan ideologi dan semangat yang sama. Sastra itu terus jalan tanpa adanya suatu